Shalom. Kita akan memulai ibadah pada Minggu 25 Oktober 2020. Majelis Jemaat Gemino Sola Gracia Harapan Indah Bekasi menyambut kehadiran saudara-saudara jemaat dalam ibadah minggu ini. Walaupun sampai dengan saat ini kita semua masih beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri memuliakan Tuhan melalui PKJ 219 ayat 1. Di saat ini ku angkat tembang. Tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Mulia namanya.
Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan pada kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Bapa, karena hingga dengan saat ini Tuhan Kau masih bersama-sama dengan kami. Kami mengaku dosa kami ya Bapa. Kami tahu banyak kami melanggar ajaran-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Dengarkanlah berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepada-Mu karena penyertaan Tuhan
tetap kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan juga masih boleh sempatkan kami pada hari ini untuk boleh datang berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Bapa dalam surga, lewat ibadah ini kami akan membaca sebagian daripada firman. Biar kiranya Tuhan kosongkan hati pikiran kami, agar supaya ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati pikiran kami, dan biar kiranya firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biar kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan tubuh kami, agar supaya kami boleh layak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil di dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisga yang tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, dari daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di hadapan seluruh orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Satu sukacita untuk kita semua tentunya pada hari ini, karena dengan penyertaan Tuhan boleh lewatkan kita pada seminggu yang berjalan ini, hingga kita boleh ketemu kembali pada hari Minggu ini dalam ibadah Minggu. Meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi tentunya itu tidak mengurangi akan sukacita kita, akan niat kita untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan.
Dan seperti kita ketahui juga bahwa memang pada saat ini kita masih diperhadapkan dengan adanya virus corona yang sampai pada saat ini tentunya masih sangat mengkhawatirkan kita. Seolah-olah boleh dikata bahwa virus ini sangat mengganggu karena boleh dikata dia merebut akan kebebasan kita. Dengan adanya virus ini akhirnya kita semuanya serba terbatas. Belum lagi kalau kita keluar rumah yang dulunya bebas, sekarang kita kalau keluar rumah muka harus dibungkus untuk menghindari agar supaya tidak tertular dengan virus corona ini. Dan biar juga dengan adanya virus corona yang sampai pada saat ini masih membayang-bayangi kita, itu juga tidak mengurangi akan keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarnya dengan adanya ini boleh lebih mendekatkan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada pembacaan kita tadi, yaitu Ulangan 34 ayat 1 sampai yang ke-12. Di mana pada pembacaan kita tadi menceritakan tentang perjalanan Musa di Gunung Nebo. Menurut keterangan bacaan, Gunung Nebo ini adalah dataran Moab atau tanah Moab yang berseberangan dengan tanah Kanaan. Puncak Nebo ini sejajar dengan kota Yeriko. Dari atas Gunung Nebo ini, tepatnya di atas puncak Pisgah, dapat dilihat tanah Kanaan dari bagian utara sampai bagian selatan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada leluhur bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagaimana bacaan kita tadi yang terdapat dalam ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Itulah yang disampaikan Allah kepada Musa. Dan kalau kita melihat ke belakang lagi, cerita tentang Musa ini tentunya sebenarnya tidak berakhir dengan baik sebenarnya. Coba kita bayangkan bagaimana Musa dengan segala usaha, kerja keras, dengan jeri juangnya, berhadapan dengan Firaun yang keras kepala, berjuang melewati tantangan yang luar biasa, Laut Merah, gurun pasir, di mana banyak menahan emosi juga dan marah atas bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang keras kepala, dan seluruh apa yang dijalani
dan yang dialami selama memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir hingga di perbatasan Kanaan. Dan ketika Musa tinggal memasuki tanah Kanaan, Tuhan Allah menyampaikan bahwa Aku mengizinkan kamu melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Seolah-olah hanya mau berkata bahwa Musa hanya pejuang yang hanya lelahnya saja, tak ikut memasuki atau menikmati kesuburan, kemakmuran, dan kejayaan Kanaan. Perjuangan Musa cuma sampai di Gunung Nebo, karena Musa dipanggil Tuhan atau Musa mati di Gunung Nebo. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita tentunya, kenapa sampai Allah cuma menghendaki Musa sampai di Gunung Nebo saja, sementara usahanya dari awal membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tentunya tujuannya sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Allah hanya menghendaki dia sampai ke perbatasan, tidak sampai ke tujuan yang sebenarnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk jawabannya tentunya kita boleh baca kenapa sampai Tuhan menghendaki Musa cuma sampai ke Gunung Nebo saja, tidak memasuki tanah Kanaan. Ada hal yang Musa lakukan di hadapan Allah yang tidak berkenan kepada Allah. Bilangan 20, kita bisa baca di Bilangan 20 yang perikopnya dosa Musa dan Harun. Ketika bangsa Israel waktu itu bersungut-sungut karena tidak ada air, mereka ngamuk terhadap Musa karena tidak ada air. Maka Musa berseru kepada Tuhan Allah atas apa yang diminta oleh bangsa Israel, dan Allah berfirman kepada Musa, beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu di bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetap Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kesalahan apa yang Musa lakukan pada waktu itu? Allah berfirman kepadanya bahwa dia berbicara kepada gunung batu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air.
Tapi karena saking emosinya terhadap bangsa Israel waktu itu, akibat sungut-sungut daripada bangsa Israel, akhirnya dia memukul batu itu, gunung batu itu dengan tongkat. Padahal firman Tuhan tidak berkata demikian, hanya berbicara. Tetapi dia memukul gunung batu itu dengan tongkat. Meskipun memang mengeluarkan air, tapi itu sudah menyalahi apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kalau mau dipikir cuma sepele, tapi resikonya, akibatnya, dampaknya sangat besar. Tuhan yang kita sembah selain memiliki sifat maha kasih, juga maha adil. Hal ini yang sering dilupakan dan diremehkan oleh manusia. Karena Tuhan maha adil, maka setiap orang tanpa pandang bulu akan menerima sanksi apabila mereka melakukan suatu pelanggaran atau pemberontakan terhadap Tuhan. Musa pilihan Tuhan yang diutus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, juga tak luput dari sanksi Tuhan. Adapun sanksinya adalah sesuai dengan bacaan kita tadi, tidak dapat masuk ke negeri yang Tuhan janjikan itu. Karena Musa telah berlaku ceroboh saat berkata-kata di hadapan umat Israel. Kalau dipikir-pikir, memang sesungguhnya sanksi ini sangat menyedihkan hati Tuhan sendiri. Namun karena Allah sendiri itu maha adil, segala sesuatu yang telah ditetapkannya dan difirmankannya pasti akan dilaksanakan tanpa memandang bulu. Betapapun Musa sangat dikasihi Tuhan, tapi Musa tidak dapat terhindar dari sanksi Tuhan. Musa tidak dapat masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Rancangan Tuhan tentunya buat kita, Tuhan merancangkan dalam hidup kita tentunya sukacita, damai sejahtera, keberhasilan. Rancangan Tuhan buat kita. Tapi memang seringkali ada perubahan dari rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita. Istilahnya ada pemotongan-pemotongan Tuhan yang sebenarnya ya jadi kayak cerita Musa tadi. Ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, tentunya maksud Tuhan bahwa Musa bisa sampai memasuki tanah Kanaan, karena itu yang Tuhan janjikan kepada dia. Tapi karena pelanggaran yang dia lakukan, akhirnya Tuhan memangkas, tidak sampai memasuki tanah Kanaan. Begitu juga dalam kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini. Kita mungkin menganggap sepele hal-hal kecil, tapi kita tidak tahu bahwa itu berdampak besar di hadapan Tuhan. Yang pada awalnya sebenarnya Tuhan merancangkan kita, kalau saya boleh bilang dari angka 0 sampai angka 100, Tuhan sudah merancangkan bahwa kita akan mencapai sampai ke angka 100.
baik dalam pekerjaan kita, usaha kita, kehidupan kita. Tapi seringkali itulah karena kelalaian kita sendiri. Seringkali kita menganggap remeh bahwa hal-hal kecil tidak berpengaruh. Contoh sehari-hari saja. Mungkin orang-orang yang ekonominya lebih menganggap remeh orang yang ekonominya agak di bawah, ataupun menjadi seorang pemimpin lantas menganggap remeh anak buahnya. Atau bisa saja di lingkungan kita sehari-hari kita menjelek-jelekkan sesama kita. Itu hal-hal yang kecil, tapi berpengaruh besar di hadapan Tuhan. Dan hal-hal yang demikian inilah yang seringkali membuat sebenarnya rancangan Tuhan buat kita bisa kita mencapai yang tertinggi. Pada akhirnya ada pemotongan-pemotongan Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab firman Tuhan sendiri berkata bahwa terkutuklah barang siapa yang menambah atau mengurangi firman Tuhan. Kayak Musa tadi kan dia sudah menambah sendiri sebenarnya. Akhirnya itu akibatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Musa dahulunya diutus Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan oleh bangsa Mesir, dan ketika Musa mati, tentunya habis di situ dia. Tapi untuk kita pada saat ini, ada Kristus yang diutus Tuhan untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Allah mengorbankan Kristus agar supaya kita bisa diselamatkan. Allah mengorbankan Kristus agar supaya kita bisa terbebas dari segala dosa kesalahan kita. Dan kematian Kristus bukan mati kayak Musa, mati sampai selama-lamanya. Tapi Kristus bangkit untuk tetap memperjuangkan kita, untuk tetap mengantar kita, agar supaya kita bisa masuk bersama-sama dia, dengan dia di kerajaan Allah yang kekal. Jadi ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, itu berdasarkan karena kasih Allah terhadap bangsa Israel. Dan ketika Kristus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, itu tentunya juga berdasarkan kasih Allah terhadap kita manusia. Oleh sebab itu, dengan adanya pengorbanan Kristus, dan seperti kita ketahui sendiri bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Oleh sebab itu, biarkannya kita boleh mengambil teladan Kristus. Apa yang Tuhan sudah lakukan, biarkannya kita meneladani itu, dan kita tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita jangan menambah atau mengurangi firman Tuhan. Dengan adanya itu, ketika kita berharap kepada Tuhan dan kita melakukan setiap firman Tuhan yang Tuhan inginkan kita lakukan di hadapan Tuhan, maka penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Apa yang Dia sudah rancangkan di hadapan kita boleh kita gapai sampai pada titik yang tertinggi.
Biar kita tetap melakukan firman Tuhan dan kita tetap meneladani akan Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Dalam persekutuan dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dalam sikap berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita menyanyi dari nyanyian Betapa Hatiku. Betapa
Kita berdoa persembahan. Bapa di surga, sumber segala berkat, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami berikan ini, yang kami peroleh dari berkat-Mu juga. Ajarkan kami agar dapat menggunakan dengan baik setiap berkat yang Engkau berikan. Terimalah persembahan kami ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita masuk pada doa syafaat. Kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, Tuhan Allah Bapa dalam surga. Seraya menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepada-Mu atas segala berkat, kasih, karunia yang Engkau tetap selalu berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena pada saat ini Engkau juga masih boleh berikan kesempatan kepada kami datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa dalam surga, lewat ibadah pada pagi hari ini kami sudah boleh kembali membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Bapa di surga. Kami sebagai manusia tentunya punya kelemahan, punya keterbatasan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu boleh menerjemahkan lebih jauh firman-Mu itu dalam hati pikiran kami. Biar Roh Kudus-Mu boleh membuat kami mengerti, agar supaya dengan pengertian yang Kau berikan kepada kami, firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Bapa di surga, biar kiranya Engkau menyertai kami semua, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Engkau melihat akan keberadaan kami, Tuhan, setiap jemaat. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kiranya Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati atas setiap apa yang kami upayakan. Engkau memberkati atas setiap apa yang kami
kerjakan Tuhan. Biar kiranya lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, ada berkat yang bisa kami peroleh. Dan biar kiranya berkat-Mu juga itu boleh kami kembalikan kepadamu untuk boleh dipergunakan dalam pelayanan jemaat kami. Tuhan Bapa dalam surga, lewat ibadah ini juga kami mau berdoa untuk pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Sola Gracia, dari pendeta, majelis jemaat, penatua, diaken, pengurus-pengurus kategorial. Kiranya Tuhan mau menyertai kami, Kau tetap selalu memberikan kemampuan, Engkau berikan semangat kepada kami dalam kami melayani, mengiringi Engkau Tuhan. Meskipun pada saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing dengan adanya virus corona yang sampai pada saat ini belum berakhir. Tapi biar kiranya dengan semangat yang Engkau berikan kepada kami sebagai pelayan tetap boleh melakukan tugas kami, tugas pelayanan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pemerintah yang tertinggi sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Kiranya hikmat bijaksana Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin kami, agar supaya ketika mereka memimpin negeri kami, ketika ada aturan-aturan yang mereka keluarkan untuk negeri kami, itu semata-mata berasal daripada Tuhan sendiri, dan biarkannya itu semua boleh kami lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Dan biarkannya Engkau jauhkan juga dari segala pertikaian, segala kerusuhan yang seringkali terjadi. Tuhan jauhkan itu semua dari bangsa dan negara kami. Biarkannya negara kami boleh menjadi bangsa yang damai, bangsa yang sejahtera, beralaskan kepada Tuhan sendiri. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang berkekurangan. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka semua. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, biar kiranya Tuhan mau memperhatikan mereka, agar supaya dengan perhatian yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka juga boleh tahu bahwa hanyalah Engkau Tuhan yang sanggup untuk menolong dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa syafaat kami pada hari ini, dan biarkannya Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya adalah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat, bulatkan hati dan tekad, bersedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Janji Tuhan
Jemaat kita akan menerima berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.